Kalian pernah ngedengar serial killer nggak sih? Yang kejam membunuh seseorang dan juga korbannya yang begitu banyak. Namun, orang itu tidak pernah ketahuan hingga 2 dekade lebih. Nah, maka dari itu, kita akan bahas nih kasus serial killer yang baru terungkap sekarang. Yang kejahatannya sudah dilakukan dari tahun 1990-an. Ini dia, segmen Bisikan Malam. Kali ini kita akan ngebahas salah satu kasus yang menggemparkan California. Sebuah tragedi yang memakan waktu lebih dari 2 dekade untuk menemukan titik terang. Pada 25 Mei 1996, Polytechnic State University, San Luis Obispo, California, berusia 19 tahun, bernama Christine Smart, menghilang tanpa jejak setelah menghadiri sebuah pesta. Sejak saat itu, kasusnya menjadi misteri besar tentang apa yang terjadi padanya, serta menjadi salah satu kasus yang paling membingungkan di Amerika Serikat. Hilangnya Christine itu memicu penyelidikan besar-besaran, namun misteri seputar menghilangnya dia tidak terpecahkan selama lebih dari 2 dekade. Setelah bertahun-tahun pencarian, akhirnya pada tahun 2021 kemarin, Paul Flores, seorang mahasiswa yang merupakan teman kelas Christine dan orang terakhir yang terlihat bersamanya pada malam hilangnya, ditangkap dan dihadapkan pada tuduhan pembunuhan tingkat pertama. Lantas, kasus ini tuh mengguncang California, menyisakan luka mendalam bagi keluarga Christine, serta membuka tabir kelam tentang bagaimana keadilan kadang terlambat datang. Hilangnya Christine Smart. Pada malam itu, Christine itu menghadiri sebuah pesta yang diadakan oleh teman-temannya di sebuah rumah dekat kampus. Pesta itu berlangsung hingga larut malam, dan Christine, yang tampaknya telah mengonsumsi alkohol, merasa kesulitan untuk pulang sendiri. Dan pada malam itu, Paul Flores, teman sekelas Christine, menawarkan diri untuk mengantarkan dirinya pulang. Menurut keterangannya, setelah pesta, ia dan Christine itu berjalan menuju asrama tempat Christine tinggal. Namun di tengah perjalanan, Christine mulai merasa pusing dan terjatuh. Flores mengklaim nih bahwa ia meninggalkan Christine di dekat asrama dan melanjutkan perjalanan pulang ke rumahnya. Namun setelah itu Christine tak pernah terlihat lagi. Keesokan harinya, teman-teman Christine tuh mulai mencari-cari keberadaannya. Tetapi ia tidak dapat ditemukan. Setelah Christine menghilang, polisi itu segera bertindak. Bagaimana upaya pencarian, baik dengan menggunakan helikopter maupun penggerakan tim penyelidik untuk mencari petunjuk. Polisi juga memeriksa nih sejumlah tempat yang mungkin terkait dengan hilangnya Christine, termasuk rumah-rumah teman-temannya ini. Mereka juga menyelidiki kemungkinan nih bahwa tubuh Christine itu telah dibuang di satu tempat di sekitaran kampus atau daerah terpencil. Sementara itu, kasus ini tuh menarik perhatian publik, namun tetap tidak ada kemajuan signifikan dalam penyelidikan. Flores tetap menjadi orang yang sangat dicurigai, tetapi ia tidak pernah dijadikan tersangka karena kurangnya bukti yang bisa menghubungkannya langsung dengan hilangnya Christine. Flores pada akhirnya mengubah beberapa versi ceritanya, membuatnya tuh semakin mencurigakan di mata penyidik. Namun meskipun begitu, penyelidikan tetap terhenti karena kurangnya bukti fisik yang jelas. Nah, selama bertahun-tahun, kasus ini tuh tetap menjadi misteri. Meskipun beberapa keluarga dan teman-teman Christine tidak pernah berhenti mencari keadilan. Pencarian ini menjadi sebuah simbol dari perjuangan yang penuh harapan dan kesedihan. Karena keluarga Christine tidak pernah berhenti berharap suatu saat nanti kebenaran akan terungkap. Latar belakang Paul Flores. Paul Flores dilahirkan di California pada tahun 1997. Ia berasal dari keluarga Flores yang cukup dikenal di daerah San Luis Obispo. Ayah Paul, Ruben Flores, dikenal sebagai orang yang mempunyai pengaruh. Ibunya, Susan Flores, adalah seorang ibu rumah tangga yang sering kali terlibat dalam kegiatan komunitas. Keluarga Flores tinggal di daerah yang cukup jauh dari pusat kota, dan meski mereka bukan keluarga kaya, mereka tuh cukup dikenal di lingkungan sekitarnya. Pada saat kejadian hilangnya Christine, Paul Flores itu berusia 19 tahun. Ia merupakan mahasiswa California Polytechnic State University, San Luis Obispo, California. Ia diketahui memiliki beberapa teman, tetapi banyak yang mengatakan hubungan sosialnya tidak begitu dekat.
Beberapa tempat dan kenalan Paul Flores itu menggambarkan dia sebagai seorang yang agak tertutup, bahkan terkadang cenderung kasar dalam interaksi sosialnya. Ia tidak banyak dikenal di kampus. Meskipun ia adalah mahasiswa senior, Paul Flores memiliki kecenderungan untuk menunjukkan senioritasnya terhadap orang-orang lain. Dan beberapa orang yang mengenalnya mengungkapkan bahwa dia sering kali merasa tidak nyaman berinteraksi dengan perempuan. Ada juga saksi yang mengatakan bahwa Paul pernah terlibat dalam perilaku yang meresahkan, termasuk mengintimidasi teman-temannya. Terungkapnya kebenaran. Setelah lebih dari 20 tahun lamanya, kasus Christine Smart kembali diperiksa dengan menggunakan teknik forensik modern. Pada tahun 2021, tim penyelidik menemukan bukti baru yang dapat mengaitkan Paul Flores dengan kematian Christine. Penyelidikan terbaru mengungkapkan bahwa tubuh Christine memungkinkan besar telah dipindahkan ke suatu tempat yang tersembunyi. Dan dengan bantuan tes DNA, mereka tuh dapat mengidentifikasi lokasi di mana tubuh Christine kemungkinan dikubur. Penyelidikan terbaru juga mengungkapkan bahwa pada malam Christine menghilang, Flores itu mungkin telah melakukan kekerasan seksual terhadapnya sebelum akhirnya membunuhnya. Tubuh Christine diperkirakan dibuang di dekat rumah keluarganya Flores yang terletak di luar kampus. Polisi akhirnya melakukan penggeledahan rumah Ruben Flores, ayah Paul, dan menemukan bukti yang semakin menguatkan dugaan mereka bahwa Paul terlibat langsung dalam pembunuhan Christine. Pada April 2021, Paul Flores ditangkap dan dihadapkan pada tuduhan pembunuhan dan pemerkosaan tingkat pertama. Penangkapan ini menjadi titik balik dalam kasus yang sudah lama tertunda. Meskipun Flores membantah tuduhan tersebut, dan ayahnya Ruben Flores juga sempat ditahan karena diduga terlibat dalam penyembunyian bukti. Kasus ini akhirnya mengarah pada kemungkinan pembukaan persidangan yang akan mengungkap seluruh kebenaran yang telah lama terpendam. Doe, jaksa wilayah San Luis Obispo County, mengatakan Paul Flores telah menyebabkan kematian Christine Smart saat melakukan atau mencoba pemerkosaan. Persidangan Paul dan Ruben Flores tidak disiarkan secara langsung, tetapi organisasi media lokal meliputnya secara intensif selama 3 bulan terakhir. Sidang telah dipindahkan sekitar 140 mil utara San Luis Obispo ke Mentorney County atas permintaan tim pembela karena publisitas luas seputar kasus tersebut. Dalam argumen penutupnya awal bulan ini, seorang jaksa San Luis Obispo County, Christopher Pauvrile, mengatakan kepada pengadilan bahwa Ruben Flores telah membantu putranya dengan menyembunyikan tubuh Christine Smart di bawah dek halaman belakang rumahnya. Paul Flores, 47, dihukum pada tahun 2022 karena membunuh Smart, seorang mahasiswa Colpoli San Luis Obispo yang terakhir terlihat di kampus bersama Flores lebih dari 25 tahun lamanya, teman-teman. Dan dijatuhi hukuman 25 tahun penjara seumur hidup di penjara negara bagian karena pembunuhan tingkat pertama. Pada hari Rabu, pukul 3.27 siang, staf di penjara negara bagian Pleasant Valley di Coalinga, California, menyaksikan Flores ditikam oleh narapidana lain di taman, kata juru bicara Departemen Pemasyarakatan dan Rehabilitas California. Menurut CDCR, petugas yang menanggapi dengan cepat mengakhiri insiden tersebut tanpa menggunakan kekerasan. 2 senjata buatan narapidana ditemukan di tempat kejadian. Itulah teman-teman kasus dari Paul Flores yang menggemparkan California pada saat itu, tahun 2021. Yang kasusnya itu baru terungkap 25 tahun lamanya. Gimana menurut kalian? Gila nggak sih? Kasus pembunuhan, gimana dengan keluarga dari para korban gitu? Menunggu kepastian keberadaan dari anaknya ini. Nah, dan lebih anehnya lagi, kenapa ya pihak kepolisian itu nggak bisa mengungkap kasusnya pada saat itu? Maksudnya kan dia bilang nih nggak punya barang bukti yang lebih lebih nyata gitu kepada si Paul Flores ini. Tapi kan dia yang terakhir membawa gitu. Kenapa nggak diselidiki lebih dalam gitu? Dipush sesuatu agar langsung terbukti pada saat itu juga. Kenapa harus nunggu alat forensik yang bisa membuktikan hal tersebut gitu? Ya menurut aku sih ya, apakah banyak kasus-kasus seperti ini yang ditunda untuk
menunggu sesuatu gitu agar bisa terbantu seperti alat-alat penyidik dan segala macamnya. Sayang sih menurut aku gitu. Nanti ke depannya mungkin akan banyak kasus-kasus yang tertinggal seperti 30 tahun lamanya, 20 tahun lamanya. Jangan sampai hal-hal ini terulang lagi. Itu aja teman-teman buat kalian nih yang tahu kasus yang serupa, serial killer ya, atau bahkan pembunuh nih, yang baru ketahuan akhir-akhir ini, bisa ditulis di kolom komentar. Sampai berjumpa di video lainnya yang akan membahas serial killer maupun juga 3 cerita menyeramkan legenda yang ada di Indonesia. Sampai berjumpa di minggu depan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dadah.